kamu mengklaim mengatakan kitab suci saya itu tidak benar, sekarang bagaimana kamu membuktikan kitab kamu benar dan sudah tenang, Abang? Alkitab abang sama kitab saya itu udah beda jauh bang. Kalau kitab saya itu udah kitab suci, jelas suci. Kalau kitab abang itu bukan. Oke. Jadi menurut abang kitab abang yang menurut abang, menurut abang kitab abang yang suci itu yang seperti apa? Kitab abang itu sudah batal kesuciannya. Kenapa batal kesuciannya? Di dalam kitab abang itu ada surat Paulus, ya kan? Ada manusia juga di dalam situ. Namanya kitab suci itu ada campur tangan manusia atau apa namanya? Masukin ayat-ayat, nggak ada bang. Bisa dibuktikan kesucian dari kitab, kesucian dan keagungan dari kitab kamu, Pak? Ada dari Paulus, ada dari mana gitu Ya, ya? saya tanya. Bisakah kamu membuktikan kitab kamu kesucian dan kemahatahuan dari kedahsyatan dari kitab kamu? Saya akan membuktikan kitab saya. Oke, sekarang kamu buktikan ya. Saya bukakan kitab teman. Ini saya bukakan dalilmu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-65. Lihat sini. Nah. Surat Al-Baqarah ayat 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami jadikan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Pertanyaan saya kepada kamu teman, ya, siapa orang Yahudi atau orang yang melanggar Sabat yang sudah dikutuk menjadi kera yang hina? Jawab. Buktikan keabsahan dari kitab kamu, silakan. Kan saya tanya kitab abang. Enggak, kamu buktikan kitab kamu bagaimana? Kamu kan bilang kitab saya benar, ya kan? Nah sekarang di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-65, di situ orang yang mengetahui melakukan pelanggaran tentang hari Sabat itu dikatakan menjadi kera yang hina. Pertanyaan saya, siapakah orang Yahudi atau orang yang melanggar hari Sabat sudah menjadi kera yang hina? Buktikan kitab kamu benar, silakan. Jauh-jauh kali, jangan terlalu jauh-jauh. Enggak, ini tidak santai teman-teman. Ini kita membuktikan teman. Iya, makanya itu. Gini teman ya, gini teman. Ketika kamu mengatakan bukti, fakta bahwa kitab kamu itu yang paling benar dan maha benar, berarti kitab kamu sanggup membuktikan apa yang tertulis di dalam kitab kamu. Sekarang saya buktiin. Sekarang. Dari dulu. Oke, sekarang orang Yahudi mana atau orang yang bukan Yahudi mana yang tidak melanggar Taurat, yang tidak menjalankan Sabat sudah menjadi kera yang hina sesuai dengan Al-Baqarah pasal 65 ayat 65. Silakan baca Itu terjemahannya orang-orang kafir semua itu. Baca ini Kemenak, ini Kementerian Agama. Pertanyaan saya itu beda. Baca siapa yang sudah dijadikan kera, silakan. Nah, itu suruh. Silakan, Jo. Kitab suci abang itu benar-benar itu apa istilahnya? Iya, kalau kamu mengklaim mengatakan kitab suci saya itu tidak benar, sekarang bagaimana kamu membuktikan kitab kamu benar dan suci? Nah, sekarang dalam Al-Baqarah pasal 6 ayat yang ke-65, orang yang melakukan pelanggaran atas hari Sabat menjadi kera yang hina. Siapa orang Yahudi atau orang non-Yahudi yang melanggar hari Sabat pernah menjadi kera yang hina? Jawab. Jauh kali abang ini ditanya yang kok jauh kan pembuktian bro, kita langsung pembuktian teman. Sekarang ini pembuktian, nggak usah berbicara jauh-jauh. Sekarang ini, makasih Cece. Sekarang ini kita berbicara tentang kera yang hina ini. Siapa yang sudah jadi kera? Oke, sekarang gini, kalau itu kamu tidak bisa jawab, saya kasih pertanyaan kamu yang kedua. Oke, saya abaikan. Itu nggak fair namanya. Enggak, kalau kamu itu tidak bisa jawab, saya kasih kamu pertanyaan yang kedua. Mau nggak? Usah belit-belit. Abang itu pinter ya kan? Akalnya abang. Saya nggak mengklaim saya pinter. Sekarang kalau kamu mengatakan saya salah, kamu mengatakan saya salah, ya? Abang itu kan pinter nih, cerdas untuk cara wawasan berpikir. Tapi kenapa abang bodoh dalam hal untuk memilih Alkitab? Sedangkan gini, kitab abang itu namanya kitab itu kan murni, mutlak dari Tuhan. Al-Quran saja dari dulu sampai sekarang sampai detik ini pun tidak satu pun titik itu diganti sama manusia. Yakin? Enggak betul sama Allah. Yakin? Nah, namanya kitab suci ya kan? Kitab suci itu murni bang, mutlak murni dari Tuhan, dari Allah ya kan? Kenapa? Semuanya firman Allah.
Kenapa? Abang mikirin pakai logikanya. Apakah Abang. Al-Quran seutuhnya firman Allah? Kenapa kitab sucinya abang itu? Sekarang saya tanya, apakah Al-Quran seutuhnya firman Allah? Dengar dulu bang, namanya kitab suci. Bukan saya dengar, apakah seutuhnya Al-Quran adalah firman Allah? Jawab dulu. Kenapa? Apakah Al-Quran seutuhnya firman dan perkataan Allah? Firman Allah nggak ada, sumbangan Rasulullah nggak ada. Oke, sekarang ini firman siapa? Surat Al-Hijr ayat yang ke-6. Nih, surat Al-Hijr ayat yang ke-6. Coba kamu baca. Kalian ambil Mereka ayat berkata, wahai orang-orang, kepadamu diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Apakah ini firman Allah? Al-Hijr ayat 6. Coba Pak. Bang, jangan kayak gitu, jangan kalian ngambil ayat. Lah ini saya baca teman. Saya baca, apakah murni firman Allah? Jangan kayak gitu bang. Lah kamu mengatakan kepada saya Al-Quran, Alkitab saya itu sudah tidak murni. Lalu saya melakukan mirroring bahwa Al-Quran, kamu mengatakan Al-Quran saya itu suci semuanya perkataan firman Allah. Sekarang saya tunjukkan, apakah Al-Hijr ayat 6 ini firman Allah? Saya nyuruh tuh abang berpikir kenapa. Baca dulu ini, baca. Sesungguhnya engkau, apa ini? Murni mutlak. Kenapa? Siapa ini? Ini murni nggak? Murni perkataan siapa nih? Ini murni perkataan siapa teman? Itu kan karang-karangan kalian buat apa? Lah kok karangan saya? Ini Al-Quran teman. Buat bodoh-bodohin orang Islam. Memang ayatnya Islam. Ya. Saya nggak bohong-bohongin. Ini baca. Kalian menceng-mencengin. Ya udah kamu baca terjemahannya, silakan. Coba baca. Kan kamu bilang mengatakan seutuhnya firman. Kalau kamu tanya kepada saya, ya. Enggak, Kamu tanya kepada saya teman ya. Dengerin dulu bang. Kamu dengar ke saya. Saya tuh suruh abang Kamu dengar. mikir. Sabar, brother. Brother, kamu dengar. Kau dengar saya dulu. Sekarang gini, ketika kau tanya kepada saya, Alkitab yang saya pegang ini firman Allah atau tidak? Saya bilang bukan. Kenapa saya bilang Alkitab yang saya pegang bukan firman Allah? Karena ini di dalam Alkitab, dalam kekristenan, ada 3 hal yang harus kau tahu. Logos, remata, dan grave. Yang saya pegang ini adalah grave, bukan logos. Logos itu hidup, grave ini adalah tulisan tangan manusia. Sementara logos itu tetap hidup, al-hayu. Ya. Jadi Alkitab itu adalah inspirasi dari Roh Kudus kepada para penulis melalui para rasul itu. Nah sekarang kalau kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu murni firman Allah, pertanyaan saya, ini firman Allah atau bukan? Bang, berarti Alkitab abang sama Jawab dulu, jangan kau hanya mau tanya saja. Ini firman Allah bukan? Yang mana bang? Al-Hijr ayat berapa bang? Al-Hijr ayat 6, silakan. Ayat 6. Oh iya. Ya, silakan. Jadi di Al-Hijr itu abang bacanya dari ayat 1-nya. Bisa? Iya, saya tanya. Tadi kan temanmu mengatakan, ya kan? Bahwa Al-Quran seutuhnya firman Allah, betul? Benar. Murni. Sekarang kita buktikan. Al-Hijr ayat 6, apakah itu firman Allah? Firman Allah, benar. Oke, jadi apakah ini perkataan Allah? Iya, tapi itu bukan Allah yang mengatakan iya. Tadi kau bilang semuanya perkataan Allah. Saya tunjukkan ini, kau standar ganda, kau bilang itu bukan perkataan Allah, Pak. Jadi jangan Lantas Anda standar Anda beriman ini yang mana? Jangan pakai rumus retorika, Bang. Kalau memang Saya nggak rumus retorika, karena saya menghargai keimanan kalian. Sudah ada jalan lain, sudah ada ahli tafsir. Tetapi saya disclaimer di awal, Anda mengatakan, teman Anda mengatakan, Al-Quran kami tidak terdistorsi oleh apapun. Sangat suci. Nah, sekarang kita buktikan. Apakah seluruhnya firman Allah? Dia mengatakan seluruhnya firman dan perkataan Allah. Makanya saya tunjukkan mirroringnya di dalam Al-Hijr ayat 6. Ini firman Allah atau bukan? Firman Allah. Coba yang dari ayat pertama bisa, Bang? Al-Hijr. Jadi ini perkataan siapa? Perkataan Allah. Dari ayat pertama coba dibacakan. Perkataan Allah. Mantap itu. Iya. Silakan Abang Silakan Anda buka di ayat yang pertama. Anda ada di situ ada Al-Quran. Silakan buka di ayat pertama. Silakan. Oke, saya bacain Bang ya. Silakan. Oke. Artinya Aja Bang. Tapi Oke, jangan. Al-Quran itu bahasa Arab, teman. Kalau bahasa Indonesia bukan Al-Quran. Oke. Al-Quran itu bahasa Arab. Alif Silakan. Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Ayat 2.
Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Ayat 3. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yahshimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka yang di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Nah, itu Bang. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Ayat 5. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaghfirun. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Ayat 6 nih. Ayat 6 nih. Qalu ya ayyuhalladzina alaihi zikru innaka lamajnun. Siapa yang ngomong itu? La Majnun. Dan mereka berkata, wahai, ini perkataan orang Mereka kafir itu ya. siapa? Dalam cerita dalam surah ini perkataan orang kafir nih bilang gini. Dan Nah, mereka Al-Quran perkataan orang kafir atau perkataan Allah? Makanya saya bilang Al-Quran tadi kan saya disclaimer di awal. Teman Anda mengatakan 100% perkataan Allah. jadi Suci gini, murni, tidak terdistorsi dengan apapun. Makanya saya balik bertanya. Saya mirroring. Ayat 6 itu perkataan Allah, perkataan orang kafir. Abang saya akui ahli debat, Bang. Abang ahli debat. Enggak, saya tanya. Jangan kemana-mana dulu. Al-Quran itu perkataan Allah atau perkataan orang kafir di ayat ke-6? Silakan. Itu perkataan Allah yang menceritakan kata-kata orang kafir. Nah, Jelas. jadi itu siapa yang benar? Apa yang benar? Mana? Ya ini bentar, ini sudah ketemu. Itu firman Allah yang menceritakan omongan orang-orang kafir yang menghina Nabi Muhammad. Abang itu gak usah bego sih. Saya nggak bego. Saya kan tanya baik-baik. Iya, Bang. Abang itu cerdas. Saya tanya kok baik-baik toh. Saya tanya kok baik-baik toh. Kok tinggal jawab. Dalam hal apa akidah, tau nggak? Terada, saya tanya kok baik-baik teman. Terada saya tanya yang aneh-aneh. Saya tanya kok baik-baik. Hah? Enggak, udah Kenapa? dijelasin. Kalian berdua kenapa tutup sembunyi-sembunyi muka? Orang kafir itu memang susah Bang. Dikasih penjelasan sama enggak itu sama aja batu hatinya. Sama kayak Bang. Oh, paling kurang kami tidak pernah mencium sesuatu lalu kami menganggap bisa menghapus dosa. Tidak pernah. Itu bukan apa orang Islam Bang kayak gitu Bang. Nggak ada nih Apa? orang Islam cium sesuatu terus ngapusin dosa. Yakin? Yakin lah. Mana ada Yakin? kayak gitu? Pasti dia bilang Hajar Aswad ya kan? Iya, pasti dia mau Yang bisa menghapus dosa itu siapa? Allah Ya Allah lah. lah. Lu kira Yesus? Apakah batu tidak bisa menghapus dosa? Manusia. Mau kamu ngelakuin dosa aja dia aja nggak tahu dosa bentuk yang kayak mana. Emang abang tahu ngelakuin kebaikan dosa apa? Sabar, bentuk? yang bisa menghapus dosa itu siapa? Ya Allah Tuhan lah. Allah. Nah, Allah. Selain daripada itu bukan. Nggak ada. Emang abang ada? Kalau Hajar Aswad cium Hajar Aswad menghapus dosa, apakah Hajar Aswad adalah Allah? Kenapa yang mencium Hajar Aswad hapus dosa? Nih saya jelasin Bang. Cium Hajar Aswad. Baca dulu, jangan dulu ngomong, baca Saya dulu. jelasin dulu abang. Baca dulu, kau tidak lebih pintar daripada dari Imam Sunan Ahmad ini. Kau tidak lebih pintar daripada Ahmad Sunan Mustad Ahmad, silakan baca. Abang dengerin dulu. Abang dengerin. Baca dulu ini, baca dulu ini. Aku mau jelasin. Dulu. Baca dulu baru kau jelaskan. Sahabat Rasulullah Umar Baca bin dulu Khattab, teman, baca sebelum dulu dia teman baru mencium kau Hajar jelaskan Aswad. ini. Coba baca dulu. Ya kan? Sebelum Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Kau baca itu, dulu ini, kau baca dulu ini, baca dulu ini. Umar bin Khattab, abang dengar dulu. Umar bin Khattab bilang, wahai Hajar Aswad, wahai batu, saya mencium kamu karena kekasihku mencium. Tidak. Nah sekarang Rasulullah cium itu untuk Mencium apa? karena kekasihku mencium. Oke, pertanyaan saya kepada kamu, Rasulullah untuk apa Rasulullah mencium Hajar Aswad? Rasulullah itu mencium Hajar Aswad itu karena perintah Allah, batu itu Di mana perintah di dalam Al-Quran Allah menyuruh untuk mencium Hajar Aswad? diperintah sama Allah. Karena perintah Allah kata kamu kan? Abang dengar Kau dulu. bilang sabar kau diam. Tadi kau bilang
bahwa karena perintah Allah untuk mencium Hajar Aswad. Kau tunjukkan satu dalil di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk mencium Hajar Aswad dan menyatakan bahwa itu bisa menghapus dosa. Jawab sekarang. Abang suruh saya pakai dalil dari tadi ya kan. Tapi Surah berapa? Jawab dulu. Jawab dulu teman. Kok jawab dulu? saya juga bisa selalu minta dalil. Makanya kau kan bilang Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk mencium Hajar Aswad. Kalau abang ngomongnya pakai akal logika ya kan, biar orang semua Tidak, saya tidak pakai logika dengan saya dengan kau, saya tidak pakai logika. Sekarang saya minta kepada kau. Tidak, kau diam dulu. Saya minta kepada kau sekarang, kau bilang bahwa Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk mencium Hajar Aswad. Lalu saya memintakan data. Saya nggak pakai logika. Di mana data dalam Al-Quran Allah memerintahkan Rasulullah untuk mencium Hajar Aswad? Silakan. Tafadhol. Jadi gini Bang, ini Abang, kalau misalnya Sebelum bernarasi berretorika, tunjukkan data dalam Al-Quran. Jangan putus-putus diskusi kita. ya ini maksud saya itu kita meluruskan. Kalau memang mau diskusi panjang, kita sekarang ketemu aja nggak apa-apa. Ketemu aja. di mana? Kan bisa di sini kan? Enggak, maksudnya. Oke, Bapak mau ketemu dengan saya? Ya Abang di mana posisi? Bapak di mana? Saya Jakarta Jawa Barat. Oke, boleh bisa. Kejauhan teman. Kau tanggung tiket saya? Abang di mana? Enggak ya, kita santai Udah aja. mulai parah-parah ini. Gimana kamu? Abang di mana? Abang di mana? Di Filipinanya aku. Kok ajak aku ke Jakarta? Mak jauh kali. ya namanya kalau takut kali abang di Filipina, ngapain ke Filipina? Hah? Lah saya kan berlibur di sini teman. Takut banget kejauhan Islam ya kan? Sekarang kau tidak usah kemana-mana. Kau jawab punya pertanyaan. Kau bilang Allah memerintahkan Rasulullah untuk mencium Hajar Aswad. Di mana dalam surah berapa Allah memerintahkan Rasulullah mencium Hajar Aswad? Silakan jawab. Bukan kayak orang kafir, bukan kayak orang abang. Kau jawab dulu pertanyaan saya, Pak Tentara. Jawab dulu. Jawab dulu Pak Tentara. Saya tahu, kau pikir saya hormat bro. Saya diskusi. Ranah diskusi saya diskusi. Ranah dialog. Makanya saya tanya, Bapak sebagai tentara, Bapak sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk mencium Hajar Aswad. Saya minta pertanggungjawabkan data itu di dalam surah berapa Allah memerintahkan untuk mencium Hajar Aswad. Silakan. Jawab. Gak usah kemana-mana. Pertanggungjawabkan omongan. Abang tadi saya tanya aja nggak bisa jawab sekarang. Kau jawab dulu Pak Tentara. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Di mana? Kenapa? Ini tentara apa? Dari mana ini tentara? Makanya saya bilang kamu dua tentara ini, panglima ini, kenapa kamu dua ini? TNI tapi mau terjun ke dunia debat ini, aduh Tuhan. Bro, kamu walaupun kau pakai tipis-tipis begitu, asli teman, kita orang timur sama-sama ini, ya mental masih ada. Jangan rokok Bapak. Ini live-nya saya, jangan rokok. Sorry. Hargai live saya teman. Saya menghargai Anda juga menghargai saya. Ini live-nya saya. Nah, itu begini. Fair dong. Iya, oke, sorry. Gini maksud saya, kita kalau debat dingin. Maksud saya kalau kira abang di daerah Jakarta, kita ketemu cuma abang jauh, oke lah nggak usah. Kita akhiri aja ini. Cuma bukan berarti kita mengklaim satu dari kita salah atau gimana, ya kan? Saya bukan ngomong abang benar tetap dalam posisi abang, kami benar dalam tetap posisi kami bang. Maksudnya jangan sampai nanti menimbulkan, ya tahulah negara kita gimana bang, masalah agama jangan dibawa. Ini kan dialog agama dan fakta teman. Benar bang. Aku suka kali nengok orang debat, tapi yang lain kalau agama nih ngeri sedot juga bang, ya kan? Karena data-data. Memang makanya saya bilang pakai data, jangan kita bicara tanpa data. Oke. Nah. Bagaimana? Masih mau lanjut Pak Tentara? Siapa yang tentara? Gue pengen tentara. Kau stop tipu-tipu. Jangan stop tipu-tipu dengan saya. Saya tentara bisa kau tipu-tipu dengan saya. Tolong kaki saya sakit. Sudah. Bosong udah turun cepat. Turun cepat. Jangan di sini. Tara baik. Turun. Dadah. Turun cepat. Turun cepat. Turun cepat. Tara baik. 02 aparat baru.